Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Konser NCT 127 di ASBSD dihentikan usai 30 penonton pingsan. Penghentian konser dilakukan sesuai perjanjian antara polisi dengan pihak promotor. Konser boyband asal Korea NCT 127 dihentikan atas alasan keamanan. Selain menyebabkan 30 lebih penonton pingsan, saat konser banyak penonton meringsek ke arah panggung. Penghentian dilakukan saat sebelum 3 lagu terakhir dinyanyikan dan NCT 127 telah tampil selama hampir 2,5 jam. Pada saat personel menyanyikan lagu Paradise, penonton mulai saling dorong dan petugas berusaha menenangkan. Jaga keamanan ya, keamanan nomor 1 ya. Tragedi festival musik berdendang bergoyang yang sebabkan puluhan orang pingsan dan luka naik tingkat penyidikan. Polisi juga akan segera menetapkan tersangka. Belasan saksi telah diperiksa polisi terkait kasus konser berdendang bergoyang. Dalam kasus ini, penanggung jawab acara telah berstatus terlapor. Dalam konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan pada tanggal 28 dan 29 Oktober lalu, petugas PMI mencatat ada 27 orang pingsan dan terluka. Namun diduga masih banyak korban yang tidak tercatat. Dalam permohonan izin keramaian ke Satgas COVID-19, pengajuan sebanyak 5.000 penonton, sementara ke Polres Metro Jakarta Pusat sebanyak 3.000 penonton. Nyatanya, penyelenggara justru menjual tiket melebihi kapasitas, bahkan penonton yang masuk berjumlah lebih dari 20.000 orang. Tanggal 3 November 2022, status dari penyelidikan kami tingkatkan menjadi penyidikan, di mana dari fakta-fakta yang ada, kami juga menemukan beberapa hal terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga mengakibatkan beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka termasuk juga pingsan. Setelah menaikkan status menjadi penyidikan, polisi akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Dari tim liputan iNews melaporkan. 3 pengedar narkoba digerebek tim Satres Narkoba Polres Payakumbuh, Sumatera Barat saat pesta narkoba di dalam kamar. Belasan paket sabu siap edar dan uang tunai turut diamankan petugas. Petugas Satres Narkoba Polres Payakumbuh, Sumatera Barat bergerak menuju lokasi pengedar narkoba di sebuah rumah di daerah Situju, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Petugas langsung melakukan penyisiran di dalam rumah pelaku. Ibu tersangka kaget dan histeris melihat kedatangan petugas. Di lantai 2 rumah, petugas menemukan 3 tersangka bernama Rama, Ajis, dan Zaki, yang ketiganya warga Situju yang tengah mengkonsumsi narkoba. Petugas menggeledah isi ruangan dan menemukan uang, timbangan digital, serta sabu yang belum sempat dijual. Menurut pelaku, barang haram ini didapatkan dari seorang bandar yang tengah menjalani hukuman di sebuah lembaga pemasyarakatan. Jadi dari hasil pengembangan penangkapan yang kita lakukan di Situju Tungkar, kita lakukan pengembangan dan berhasil kita tangkap 3 orang tersangka yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan ganja. Dari tangan ketiga tersangka, kita sita 13 paket sabu yang sudah dikemas dalam plastik bening, kemudian 1 paket ganja kering. Hingga kini, tersangka dan barang bukti masih diamankan di Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Jaksa penuntut umum mencacar saksi asisten rumah tangga Verdi Sambo, Dirianto. Jaksa menilai saksi Dirianto layak jadi tersangka karena keterangannya yang berubah-ubah. Yang benar ini atau yang mana? Kan yang saudara jelas ini, yang diperintah Verdi Sambo, Yogi. Itu pun yang diperintahkan bukan Kasat Serse, Reskrim, tapi ambulan dan Polres Jakarta Selatan. Ini kan jelas ini. Setelah diketik oleh penyidik, saudara baca enggak? Ini BAP-mu.
Besok. Baca. Disumpah saudara kan? Siap. Sumpah. Ada ini di buku suci. Al-Quran. Pakai itu. Iya, Pak. Iya, coba hati-hati loh. Kualat nanti loh. Dimakan sumpah. Saudara tidak diperintah Ferdi Sambo untuk menghubungi Kasat Reskrim. Tapi keterangan saudara tadi mengatakan saya diperintahkan untuk menghubungi Kasat Reskrim. Yang di samping rumah Ferdi Sambo kan? Melalui supirnya. Di sini yang diperintahkan Yogi. Atas inisiatif siapa saudara menghubungi Kasat Reskrim itu melalui sopirnya? Seingat saya bertiga, Pak. Bertiga. Kan saudara hanya mendengar. Kira-kira begini Ferdi Sambonya. Yogi, hubungi ambulan, hubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kan kira-kira itu kalau kita flashback ke belakang. Saudara kan hanya mendengar. Nama saudara siapa? Daryanto. Julianto, hubungi Kasat Reskrim. Ada begitu ngomongannya? Seingat saya seperti itu. Kenapa nggak saudara jelaskan di BAP seperti itu? Saudara ini seenaknya aja. Ini teranganmu. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya Kasat Reskrim. Ini yang nggak nyambung. Belum nyambung ini. Yogi. Saudara baca kan? Siap. Disumpah kan? Iya. Sumpah. Saudara Majelis Hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka. Kalau Selain Dirianto, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, dicecar hakim saat ditanya soal kejadian di Magelang yang melatar belakangi pembunuhan Yosua. Hakim menilai kesaksian Susi hasil rekayasa dan tidak masuk akal. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencecar Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Barda Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Majelis Hakim mengorek keterangan Susi terkait peristiwa di rumah Magelang, Jawa Tengah yang disebut-sebut awal peristiwa dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Hakim menyebutkan banyak keterangan Susi yang tidak masuk akal. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukkan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Majelis Hakim juga mengorek informasi dari Susi soal hubungan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terkait seberapa sering mantan Kadif Propam tersebut tinggal serumah dengan istrinya. Kesaksian Susi dinilai penting untuk membuka selubung kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun sayangnya, dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer kali ini, kesaksian Susi menurut Majelis Hakim sering berubah-ubah. Majelis Hakim pun memperingatkan Susi terancam sanksi karena kesaksian palsu. Bahkan, jaksa penuntut umum menuding jangan-jangan semua kesaksian Susi sudah diatur sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit menyatakan adanya intervensi dari personel divisi Propampori dalam pengusutan kematian Brigadir Yosua. Ridwan merasa timnya diintervensi sejak awal melakukan olah tempat perkara pada 8 Juli lalu. Setelah itu dalam proses saya menghubungi tim unit saya, tidak lama kemudian sekitar 5-7 menit, sekitar 10 menit kurang, datang tim Propam dari Mabes Polri, masuk melalui akses garasi yang sama, kemudian masuk ke dalam, kemudian tidak lama dari itu, jenjang 5-10 menit juga tim olah TKP saya datang, saya briefing sebentar, kita masuk ke dalam, tapi pada saat kita mau melaksanakan olah TKP kita sudah berada para anggota Propam, yaitu ada Pamennya maupun ada BJP-nya juga. Kemudian saya menyampaikan bahwa mohon izin Komandan, kami mau melakukan olah TKP
yang tidak kami berkenan untuk kami yang dari Polres Jakarta Selatan fokus untuk melakukan kegiatan olah TKP yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan area TKP. Tapi sudah menyampaikan seperti itu, tidak ada respon saat itu, dan kami melaksanakan olah TKP itu mulai dari kami melakukan pengamatan dari awal, kemudian melakukan potret secara umum, potret secara spesifik, melakukan pengumpulan barang-barang atau barang bukti yang terkait. Kemudian setelah melakukan itu, Kombes Susanto saat itu dari Propam, waktu itu menggunakan seragam juga, dan dia saat itu langsung mengambil senpi yang saat itu ada Richard berada di area dekat TKP situ, dan dia bilang, kamu Richard. Kemudian di mana senpimu? Dia mengambil senpinya Richard, kemudian dia taruh di atas meja, kemudian disuruh buka magasinnya, pelurunya dikeluarin, dipisahin. Sementara yang Yosua juga kita menemukan sudah diamankan oleh tim ident saya yang taruh di meja yang sama. Kemudian saya menyampaikan untuk Pak Kombes Susanto untuk menggunakan sarung tangan saat itu, karena saat itu saya menggunakan sarung tangan, itu ada terlampir dokumentasinya. Kemudian saat itu dia tetap fokus dengan kegiatan pengumpulan, melihat kita, mengamati kita untuk senpi itu dimasukin dalam 2 kantong. Setelah 2 kantong itu dimasukin senpi, Kombes Susanto menyampaikan, sudah ya, ini barang bukti ini harus kami bawa ke Propam Mabes Polri. Kemudian saya menyampaikan, mohon izin Komandan, ini kan wilayah hukum kami dan ini kan kegiatan investigasi dari Polres Jakarta Selatan. Kami harus membawa barang bukti dan saksi untuk melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Hanya saat itu dia kemudian dengan nada agak tegas dia bilang, ini tembak menembak antara 2 anggota Polri. Sebentar, dia yang saudara maksudkan ini Pak Susanto atau siapa? Siap, Kombes Santo, mohon maaf yang mulia. Ya. Kemudian Kombes Santo menyampaikan, ini tembak menembak antara 2 anggota Polri. Jadi ini kita proses dulu, kita bawa dulu ke Propam Mabes Polri. Kemudian dia langsung berjalan saat itu didampingi oleh AKP Tatang saat itu yang saya lihat. Pemirsa, kita ke perkembangan penanganan tragedi Kanjuruhan. 2 jenazah korban rencananya akan diotopsi pada Sabtu besok. Tim forensik akan menghadirkan tenda karena prosesi autopsi akan dilakukan secara ekshumasi. Beberapa pekerja mendirikan tenda di pemakaman umum Dusun Patu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tenda didirikan di atas 2 makam korban tragedi Kanjuruhan yang rencananya akan diekshumasi Sabtu besok. Proses autopsi secara ekshumasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab utama kematian korban atas permintaan ayah korban. Proses autopsi nantinya akan dilakukan oleh Dokes Polda Jatim dan tim dokter dari Persatuan Dokter Forensik. Kan ada apa Pak? Mau ada autopsi besok hari Sabtu katanya. Sejumlah berapa Pak orang? 2 orang bersaudara. Korban dari tragedi Kanjuruhan. Sementara itu, Komnas HAM telah menyerahkan laporan investigasi dan rekomendasi kepada Menko Polhukam Kamis pagi. MD mengatakan hasil investigasi Komnas HAM akan dilanjutkan ke pemerintah sebagai pertimbangan mengambil keputusan. Saya sudah berdiskusi, sudah paham apa semua isinya dan fakta-fakta yang menjadi pendukungnya. Tetapi saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan. Sebelumnya otopsi akan dilakukan pada 21 Oktober lalu, namun dibatalkan lantaran keluarga merasa terintimidasi oleh polisi. Setelah didatangi oleh tim TGIPF, akhirnya keluarga mengajukan kembali otopsi dan akan dilakukan Sabtu besok. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. UMKM yang berkaitan dengan industri makanan harus memperhatikan penerapan sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal untuk bisa maju dan naik kelas. 2 hal tersebut menjadi penting bagi konsumen Indonesia yang mayoritas Muslim.
Industri makanan yang juga digeluti oleh UMKM perlu memperhatikan pola konsumen Indonesia yang memiliki karakteristik khusus segmen mayoritas Muslim. Seperti penerapan sertifikat aman yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu juga penting untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen yang beragama Islam. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia yang diselenggarakan oleh Partai Perindo. Indonesia negara Muslim terbesar di dunia. Karakteristiknya mayoritas beribadah sebagai seorang Muslim. Baik. Ya tentunya namanya BPOM dan halal itu menjadi sesuatu yang ya boleh dibilang wajib hukumnya lah untuk UMKM memegang peranan penting bagi ekonomi Indonesia serta menjadi lapangan kerja bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi demonstrasi masa 4.11 di Jakarta menuntut penurunan harga sembako dan BBM. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.